Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, kita lihat kelakuan si Kori yang ngakunya dari Aceh, yang ngaku pula sebagai Sayyid, ternyata terbongkar namanya adalah Kori Oktiva atau siapa, dan keturunan Bangladesh. Si Kori telah melacurkan diri demi syahwat dan sekarang menjadi Khabib Sengklek. Dia bikin ulah, dia bikin gaduh, dan pantas kiranya orang ini diambil tindakan, kalau perlu gebuki rame-rame oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sebab dialah yang ngaco, yang membuat kericuhan ketika dilaksanakannya pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Bekasi. Mari kita coba tonton seperti apa kelakuannya, dan sesudah itu silakan saudara berkomentar, saudari memberikan catatan, dan saya juga akan memberikan kritik catatan tentang keburukan dan perangai si Kori yang dimaksud tadi. Fokus videoin aja. Ada pakai kita, ada lagi tuh. Ini yang jangan. Wah, itu tuh dia ngapain? Ngapain itu? Hah? Ya. Itu anggota itu anggota yang kawan tadi Pak. Tunggu di luar, ayo. Hei, semuanya kita tunggu di luar. Kan bendera-bendera PWI disobek, diturunkan, ya seperti ini kondisinya, ya ini seperti ini kondisinya. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, menurut catatan si Kori yang ke Arab-Araban, bahkan menyatakan diri sebagai Sayyid, sesungguhnya dia bukanlah keturunan orang Nusantara asli, dan kata teman-teman di netizen, teman-teman netizen atau warga net, dia keturunan Bangladesh atau Thailand. Dia ngaku sebagai seorang Sayyid, dulu menyebutnya Sayyid Kori, padahal dia bukanlah Sayyid, dan setelah dibongkar, dilakukan tes, ternyata dia adalah pembohong besar, penipu ulung, ngaku-ngaku sebagai orang alim, ngaku-ngaku sebagai seorang ustadz, tetapi menurut catatan teman-teman juga, dalam sebuah perjalanan, dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat
ketika kewajiban itu harus ditunaikan. Dia nggak punya kerjaan, nggak punya keterampilan. Bahkan menurut investigasi, seorang mukibin ketika dia dulu membela Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani, dicari rumahnya di Bekasi. Katanya dia dulu ngontrak di sebuah rumah. Dia seorang penjual bakso, entah penjual apa lagi. Tidak punya kerjaan. Maka yang dilakukan adalah serabutan, yang penting bisa mendapatkan uang, bisa untuk makan. Nggak ada skill sama sekali. Kemudian, ketika Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani mulai moncar dengan tesisnya, dia mencoba merangsek. Tadinya membela Syekh Ibn, membela Habib, ingin merujak Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tapi entah setan apa, entah iblis dari mana, entah jin dari mana, kok tiba-tiba berbalik arah otaknya, tiba-tiba membela Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tetapi saya duga tujuan untuk membela Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani adalah mencari panggung. Karena dia belum punya panggung dan tidak punya panggung, tidak punya keahlian, tidak punya skill, maka bergabung dengan Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani tujuannya mencari panggung, memperoleh panggung, dan kalau sudah dapat panggung, menurutnya dipastikan akan mendapatkan uang juga dari panggung-panggung tersebut. Maka ketika diadakan dialog atau debat di Banten, si Kori dengan niatnya mencari panggung bertemu dengan Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani, minta izin, minta kesempatan supaya dia dimajukan mewakili Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani, dan disitulah dia dapat panggung. Jadi Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani sejak awal sudah tahu, tetapi memang biarlah dikasih kesempatan, dikit-dikit biar dapat uang, dikit-dikit biar dikenal orang. Bangga dia menjadi wakil Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani, karena di situ dia dapat panggung. Kemudian saudara-saudara sekalian, ketika perjuangan Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani bersama orang-orang yang menempatkan Wali Songo sebagai tokoh-tokoh besar di Indonesia untuk diangkat kembali dan didudukkan pada tempatnya, juga ingin memuliakan kiai-kiai Nusantara, menghormati kiai-kiai Nusantara, jangan sampai dihina-hinakan oleh para habib. Maka Gus Abbas Buntut, Haji Madudin Usman Al-Bantani, dan banyak kiai-kiai yang lain bersepakat membuat wadah organisasi yang disebut Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saat itu si Kori ikut nebeng. Harapannya diberikan posisi, dan dengan posisi itu nanti dia akan bisa mengeruk untung sebesar-besarnya, bisa jadi pekerjaan. Tetapi sayang,
para kiai, dan orang-orang yang berjuang dengan penuh keikhlasan di PWI tahu dari gelagatnya, maka Korrie tidak diberikan posisi. Dan saat itulah mulai marah-marah, menuduh-nuduh, telah ada uang sekian, dia tidak kebagian. Sakit hati rupanya. Dari situlah dia berpikir, melihat kalau si Wafi jadi bintangnya Pak Alawi dari Londo Irem, si Rumel juga jadi jagoannya Pak Alawi. Kemudian siapa lagi? Ada Zaini dan lain-lainnya yang saat ini sudah redup, tidak bersuara lagi. Mereka-mereka yang saya sebutkan tadi dilihat, dipandang oleh Korrie sebagai orang yang beruntung karena mendapatkan uang yang banyak dari para Habib, maka dia ngiri. Daripada di PWI, dia keleleran, tidak mendapatkan apa-apa, maka dia murtad. Dalam arti, dalam tanda kutip, keluar dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan membelot bergabung dengan para Habib. Maka kalau saudara-saudara lihat di videonya, dia sudah nagih-nagih kepada para Habib, minta mobil Alphard, dan dijanjikan untuk mendapatkan mobil Alphard dari para Habib. Setelah bergabung di sana, maka makin semangat untuk membela Habib, makin serius untuk membela Habib. Tentu tujuannya adalah mendapatkan upah fulus dari para Habib. Dia ingin menunjukkan kesungguhannya untuk membela Habib. Maka dalam rangka kesungguhan seakan-akan dia menjadi pahlawan para Habib itu. Ketika ada pelantikan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah di Bekasi, dia mengajak para jongos, para kibin, gerombolan FPI untuk mengganggu, mengacaukan acara pelantikan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah yang ada di Bekasi. Jelas Korrie telah melakukan tindakan, melakukan kekerasan karena melakukan pelemparan batu kepada orang-orang Laskar Sabilillah atau PWI Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Bekasi itu. Jika ini benar, maka sungguh orang ini telah melacurkan diri. Harganya tidak ada. Hilang kehormatannya. Tidak punya malu lagi. Hanya demi untuk mendapatkan uang dari Pak Alawi. Saudara-saudara sekalian, itulah si Korrie. Orang yang tidak punya harga diri. Tidak punya malu. Tetapi memang bermuka tembok, maka sudah hilang rasa malunya. Tetapi prediksi saya, orang-orang Pak Alawi itu tidak akan mudah dikibuli oleh si Korrie ini. Karena tahu
Habib tahu kalau Qori tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan fulus. Tapi kalau memang Pak Alawi serius ingin menghancurkan perjuangan Wali Songo Indonesia, bisa saja si Qori ini dipersenjatai, diprovokasi, dan dijanjikan. Kalau ente bisa melakukan ini, itu, maka ente akan diberi alpat beneran. Kalau perlu, diberi saripah. Dan yang penting lagi, Qori akan diangkat menjadi Kabib Sengklek. Itu prediksi saya. Tapi ada pandangan dan dugaan saya, bisa saja ini si Qori nanti juga akan dipermalukan oleh kabib-kabib juga. Dan pada saatnya, si Qori ini terkatung-katung di kabib, di kelompok kabib, akan ditendang dan masuk ke perjuangan Wali Songo juga tidak mungkin. Di kabib dihinakan, kelompok kabib dihinakan, di kelompok perjuangan Wali Songo tidak mendapatkan penghargaan atau dibiarkan begitu saja. Dan ujung-ujungnya dia bisa bunuh diri. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Demikian saudara-saudara sekalian, ini adalah opini, pendapat. Silakan saudara berkomentar, silakan saudara memberikan catatan. Tetapi yang terpenting adalah mari kita tetap berjuang bahwa Habib-habib yang ada di Indonesia ini memang sudah pada waktunya untuk ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.